Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kalau anak-anak semuanya di rumah, semuanya dalam keadaan baik. Semoga tetap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tetap semangat belajar di rumahnya, ya. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, masih pembelajaran secara daring, anak-anak harus tetap semangat belajarnya, ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu, ya. Silakan Fitri dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan lain. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, silakan anak-anak absen dulu pada kolom komentar keterangan nama, kemudian keterangannya hadir. Silakan mulai diketik. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Ibu. Ya, silakan Fitri. Tentang instalasi aplikasi software gambar dan teks vektor. Nah, benar sekali. Alhamdulillah Fitri kemarin juga nilainya sudah bagus ya. Yang lain ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Selain Fitri, terima kasih untuk Fitri sudah menjawab masih ingat materi tentang minggu yang lalu. Yang lain ada yang masih ingat tentang apa? Aplikasi apa yang digunakan kemarin yang sudah kalian install? CorelDRAW. Siapa itu? Anggi ya? Ya, Bu. Ya, benar. Aplikasi yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu, yang sudah kalian install adalah aplikasi CorelDRAW. Terima kasih Anggi, ya. Nah, sekarang untuk materi hari ini adalah materi tentang pengertian dan perbedaan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya, kalian pasti tahu apa itu di sebuah gambar itu pasti ada perbedaan, ya. Seperti apa sih gambar vektor itu dan seperti apa sih teks vektor itu dan apa pengertiannya seperti itu. Ya, baik, langsung masuk ke materi. Kelihatan enggak PowerPoint-nya? Kompetensi dasarnya masih sama ya, menerapkan penggabungan gambar dan teks vektor ya. Setelah kemarin tujuan pembelajarannya, setelah kemarin kalian mengamati dan melihat video tentang aplikasi pengolah gambar vektor, kalian sekarang akan mempelajari dan mencoba membandingkan gambar dan teks yang berbasis vektor. Seperti itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke pertemuan kedua. Ya, pertemuan kedua materinya adalah tentang pengertian dan perbedaan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya. Nah, gambar vektor. Nah, ya, gambar vektor merupakan format gambar yang sangat besar dan sistematis dalam seni grafis, ya. Kemudian kalau pengertian teks vektor adalah objek atau sebuah gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi dengan menggunakan tipografi, sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Nah, ini contoh gambar gambar vektor, dan ini contoh gambar teks vektor, ya. Nah, gambar dan teks vektor itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama adalah
gambar vektor dan teks vektor itu bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Jadi jangan khawatir kalau kalian mendesain gambar yang berbasis vektor itu tidak perlu diperbesar atau diperkecil karena dia bersifat scalable ya. Jadi kualitasnya sudah bagus, tidak akan pecah seperti itu. Yang kedua, memiliki ukuran file yang kecil. Ya, jadi kalian jangan khawatir juga untuk gambar yang kalian desain pada aplikasi berbasis vektor itu ukurannya dia kecil seperti itu. Yang ketiga, kelebihannya adalah mempunyai warna-warna yang sold sehingga cocok untuk bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, seperti itu ya dan lain-lain. Nah, ini untuk kekurangan gambar dan teks vektor. Nah, kekurangannya yang pertama adalah kurang dapat menampilkan gambar secara detail ya. Yang kedua, kurang dapat menampilkan gradasi secara realistis. Jadi, gambar yang kita hasilkan itu gradasinya tidak terlihat jelas seperti itu. Dan gambarnya tidak bisa yang detail sekali seperti gambar 3 dimensi yang kita ciptakan dari aplikasi 3 dimensi. Jadi, nggak bisa seperti itu kalau di gambar vektor ya. Nah, kemudian jenis gambar vektor ya, yang pertama ada WPAP ya atau Weda Pop Art Portrait. Yang kedua ada Amine Version, ada Line Art, ada Vector Art, ada Silhouette Art, Karikatur Art, ada Sketch Art. Nah, dulu kalian sudah menerapkan sketsa dan ilustrasi gambar ya. Itu salah satunya diantaranya termasuk jenis-jenis gambar vektor ini. Ya, nah ini contoh gambarnya seperti itu. Kemudian desain grafis dan teks itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, yang pertama ada judul. Judul adalah teks utama yang pertama kali dibaca dan berperan penting sebagai pembuka untuk mengarahkan pembaca ketika informasi yang lebih detail. Kemudian yang kedua adalah subjudul, adalah teks yang berfungsi menjelaskan makna dari judul dengan penjelasan lebih panjang untuk mendukung makna dari judul. Ya, untuk naskah adalah kalimat atau paragraf yang memiliki informasi lebih jelas dan detail sesuai dengan sub-sub judulnya dari dokumen atau sebuah desain. Seperti itu. Jadi, kalau nanti kalian membuat desain grafis yang teks yang berbasis vektor, itu pasti ada judulnya apa. Contohnya, kalian membuat sebuah poster. Poster itu kan harus memiliki judul. Judulnya tentang apa? Nah ya, terus di dalam kegiatan posternya itu apa? Itu masuk subjudul. Kemudian isinya apa? Seperti pengisi acaranya, kemudian kegiatannya apa saja, biayanya berapa, itu masuk pada naskahnya seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang perbedaan dan pengertian gambar dan teks vektor. Silakan, ada yang ditanyakan? Nah, sekarang Bu Eka tanya ya, kalau tidak ada yang bertanya. Tadi ada di materi itu tadi gambar yang dihasilkan dari gambar vektor itu apa saja sih? Coba gambaran kalian seperti apa? Yang desain-desain yang kita bisa hasilkan dari gambar dan teks vektor. Coba. Ya, silakan Fitri. Gambar yang bisa dihasilkan dari aplikasi teks vektor adalah gambar-gambar sederhana seperti logo dan kartun. Nah, selain logo dan kartun ada apa lagi, Fit? Poster. Ya, terus teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Apalagi? Kartu undangan. Kartu undangan, bener. Yang lain? Yang lain? Silakan. Gambar. Apalagi? Brosur, Bu. Ya, brosur, bener. Aditya ya. Nah,
Iya, Bu. Benar ya, Nah, dari gambar dan teks vektor itu kita bisa menghasilkan beberapa gambar ya, seperti tadi yang dijelaskan sama Fitri dan Adit ya, yang sudah dicontohkan Adit sama Fitri. Ada kita bisa buat logo, kemudian kartun ya, kemudian banner, kemudian poster, kartu undangan. Nah, dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa menghasilkan banyak gambar dari gambar dan teks yang berbasis vektor seperti itu ya. Nah, sekarang untuk tugasnya hari ini adalah ini sudah tampil ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, untuk tugas hari ini kalian nanti download LKPD-nya di Google Classroom. Untuk topik materi hari ini adalah pengertian dan perbedaan gambar dan teks yang berbasis vektor. Ya. Kemudian ini untuk tugas LKPD-nya adalah tugas individu ya anak-anak ya. Jelaskan pengertian gambar dan teks vektor. Nah, nanti ini soalnya ada 5. Nah, ini sudah Bu Eka siapkan ya untuk tugas individunya ini melalui Google Form ya. Nah, kalau kalian nanti kesulitan mengerjakan di Google Form, silakan kalian boleh mengerjakan di buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirim lagi ke Classroom seperti itu. Nanti Bu Eka nilainya dari sana. Kalau yang mengirim melalui Google ini formnya langsung enggak apa-apa, nanti juga Bu Eka langsung langsung nilai seperti itu ya. Silakan. Sudah tampil Google Classroom-nya Bu Eka? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya, untuk materi hari ini dan tugas hari ini adalah ini kalian bisa buka modul materinya tentang gambar dan teks vektor halaman 60 sampai 73 ya. Kemudian untuk media pembelajarannya kalian silakan download di sini. Ini sudah Bu Eka siapkan linknya. Untuk referensinya bisa melihat langsung melalui YouTube ini ya. Jangan lupa kalian absen ya. Untuk absen dalam pengerjaan yang dari Google Classroom silakan absen di sini ya. Nah, untuk tugas individunya ini ada linknya ya. Oke, silakan mengerjakan di sana ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah ini kita beralih berdiskusi ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di Classroom, boleh di WhatsApp, boleh silakan. Ya. Ada yang ditanyakan tentang materi pengertian dan perbedaan gambar dan teks vektor? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak ada, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan Fitri dipimpin berdoa. Sebelum menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan setelah ini kita beralih berdiskusi melalui grup WA ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bu Eka akhiri materi hari ini sampai di sini ya. Anak-anak tetap semangat belajar di rumahnya ya, jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya ditingkatkan ya, sholatnya, ngajinya, karena kan kalian waktunya lebih banyak di rumah, jadi kalian harus lebih rajin lagi, lebih taat lagi ya. Jangan sering keluar rumah, kalau memang tidak terlalu penting ya. Silakan beraktivitas di dalam rumah, tetap semangat belajarnya, tugas-tugasnya dari Bapak Ibu Guru tetap dikerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan biar nanti tidak numpuk ya, seperti itu ya. Oke, materi hari ini Bu Eka akhiri sampai di sini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.